Halo teman-teman, kita bertemu lagi di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja. Tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya kembali menyajikan Inspiration Corner atau pojok inspirasi. Dan masih terkait dengan VOB atau Voice of Baceprot. Nah, kemarin saya telah menjelaskan tentang perjalanan atau sejarah terbentuknya Voice of Baceprot, ya, lika-liku perjalanannya. Bagian pertama ya, di mana di video itu saya baru menjelaskan tentang awal terbentuknya VOB di Madrasah Sanawiyah Al-Baqiyatus Sholihat atau Bakitos ya. Nah, pada video ini sebagai bagian kedua, saya akan menjelaskan tentang lika-liku perjalanan VOB atau sejumlah tantangan yang mereka hadapi ya, saat bermusik. Nah, perjalanan yang dilalui VOB jelas tidak mudah ya. Bahkan boleh dikatakan sangat terjal dan curam. Betapa tidak? Pilihan mereka untuk bermusik saja dianggap tak lazim dalam konteks lingkungan kehidupan sekitar mereka. Lebih-lebih pilihan musiknya lebih tidak lazim lagi, yaitu musik cadas atau metal. Sementara mereka adalah anak-anak madrasah yang berhijab. Jangankan di lingkungan sekitar, bahkan di tengah keluarga mereka pun tidak mendapatkan dukungan pada awalnya. Widi misalnya seringkali dibilang, untuk apa perempuan muslimah berhijab bawa-bawa gitar, pulang sore-sore, bermain musik metal lagi? Bukankah musik metal itu identik dengan pemujaan setan? Lebih baik main qasidahan, marawis, dan sejenisnya yang nyata-nyata dilakukan oleh anak-anak perempuan muslimah. Apalagi Widi adalah anak satu-satunya perempuan di lingkungan keluarganya, sehingga mereka sangat mengkhawatirkannya. Siti bahkan punya pengalaman buruk, di mana ia pernah dikunci di kamar mandi oleh keluarganya supaya tidak bisa berangkat latihan. Firda pun demikian juga. Keluarganya semula keberatan dengan pilihan musik anaknya tersebut. Itu adalah beberapa tantangan. Nah, ada cobaan terberat yang dihadapi oleh anak-anak VOB. Ya, seperti yang pernah diungkapkan oleh Marsha dalam salah sebuah kesempatan ya, bahwa ketiganya, yakni Marsha, Widi, dan Siti, itu pernah menjadi korban pelecehan seksual. Kami bertiga ini adalah para penyintas, ya, begitu ungkapan Marsha dalam kesempatan itu. Tentu saja ini adalah sebuah kenyataan yang sangat pahit. Kenyataan pahit ini tentu sangat merendahkan mereka sebagai anak manusia, khususnya anak perempuan. Betapa korban-korban pelecehan seksual, yakni anak-anak perempuan, itu akan mengalami trauma, nasib yang buruk, dan seterusnya. Dan itu anak-anak VOB mengalaminya ketika mereka berusaha beraktivitas di dunia musik. Dan ada tantangan lain yang juga sangat berat yang dihadapi oleh anak-anak VOB. Dan ini tantangannya berada di luar keluarga adalah ketika ada pandangan sekelompok orang di masyarakat yang menyebutkan bahwa bermain musik itu haram. Apalagi genre musik yang dipilih VOB adalah musik cadas. Karena itu pandangan tersebut seolah-olah dihunjamkan pada anak-anak VOB. Komentar-komentar miring, sinis, penuh hinaan, dan semacamnya pun kerap mereka dapatkan, terutama melalui media-media sosial. Nah, bagaimana anak-anak VOB kemudian menghadapi semua tantangan tersebut? Nah, di sini lagi-lagi peran Abah Erza sangat besar, di mana ia selalu membackup Marsha, Widi, dan Siti. Ya. Abah Erza jugalah yang selalu menekankan untuk tidak terlalu memperdulikan semua nyinyiran para netizen. Tidak usah semua hal direspon. Apalagi dibawa baper, bawa perasaan ya. Cukup direspon hal-hal yang misalnya berpotensi untuk memunculkan salah paham. Ya.
Mengenai pandangan yang mengharamkan dari sebagian kalangan masyarakat, juga tidak perlu diambil hati. Karena pandangan Islam mengenai musik itu berbeda-beda ya. Ada yang mengharamkan, tetapi ada juga yang membolehkan. Nah, menarik apa yang dikatakan Marsha saat diwawancarai terkait masalah ini. Ia mengatakan yang berpandangan musik itu haram itu karena musik itu dianggap sebagai malahi. Dalam bahasa Arabnya ya. Artinya sesuatu yang bisa melalaikan orang pada kewajiban dia sebagai hamba. Misalnya kewajiban sholat. Karena asik bermain musik sehingga lupa waktu dan tidak melaksanakan sholat. Maka musik itu haram. Padahal perbuatan apapun ya tidak perlu harus musik. Kalau menjadikan orang Islam ya yang maksud di sini, lalai pada kewajiban seperti sholat, maka perbuatan itu tidak diperbolehkan atau haram. Jadi nyata-nyata yang membuat musik itu diharamkan karena alasan tersebut. Sekarang, kalau orang bermusik tetapi tidak menjadikannya lalai pada kewajiban, berarti kan tidak apa-apa. Nah, itulah yang dilakukan oleh anak-anak VUB. Jadi yang sangat hebat dari anak-anak VUB ini, yakni Marsha, Widi, dan Siti, di usianya yang masih sangat belia, yakni belasan tahun saat itu ya, masih duduk di bangku sekolah menengah atau madrasah tsanawiyah, menengah pertama ya, mereka mampu menghadapi tantangan yang berat. Mental mereka itu tidak mudah jatuh, tidak mudah down. Ya tentu lagi-lagi di sini peran Abah Erza yang selalu mendampingi mereka itu luar biasa ya. Sebaliknya mereka menjadikan tantangan tersebut sebagai energi yang terus mendorong mereka semakin maju. Jadi yang lebih menarik lagi adalah mereka bisa menjadikan hal tersebut sebagai inspirasi untuk menjadikannya lagu. Lagu God Allow Me Please to Play Music tidak dilakukan lagi sebagai bentuk respon mereka terhadap kritik sebagian kalangan masyarakat di Indonesia yang menganggap musik itu haram. Jadi dengan demikian, ya, anak-anak VUB, Marsha, Widi, dan Siti itu berhasil menerjemahkan sesuatu yang berasal dari hal yang negatif, ya, yaitu kritikan dari masyarakat bahwa musik itu haram sehingga mereka tidak boleh main musik, apalagi anak-anak berjilbab gitu ya, ke dalam sesuatu yang positif, yakni mereka mengubahnya menjadi sebuah lagu, di mana di lagu itu mereka seolah-olah minta izin kepada Tuhan untuk bermain musik. Jelas merupakan hal yang sangat luar biasa dari anak-anak VUB tersebut. Tidak banyak orang ya, atau sekelompok orang, grup itu masyarakat yang mampu melakukan hal tersebut, mengubah energi negatif menjadi sebuah energi yang positif. Itu tidak banyak. Ya. Artinya kalau ada orang yang bisa melakukan hal tersebut, itu sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Dan jelas ya, hal seperti ini bagi anak-anak VUB tentu akan dan telah menjadi modal yang sangat berharga bagi mereka untuk meraih kesuksesan di masa depan. Karena tentu di masa depan pun mereka tetap akan berhadapan dengan berbagai macam tantangan ya. Tapi dengan modal yang tadi itu, mengubah sesuatu yang negatif menjadi positif, itu pasti akan membuat mereka lebih sukses lagi dan lebih sukses lagi. Nah, demikian teman-teman untuk video yang kedua ini. Nanti di video yang ketiga saya akan melanjutkan dengan bagaimana misalnya prestasi raihan-raihan atau torehan-torehan prestasi mereka, dari mulai mereka misalnya di level sekolah ikut lomba-lomba dan seterusnya ya sampai saat ini.